Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok manajemen telekomunikasi, yaitu bisnis model Canvas. Nah, kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Fahri Abiwardana, yang kedua saya sendiri Absolwika Nila Rahma, yang ketiga ada Cecilia Apriani, yang keempat Ramadan Akbar Indrasya, dan yang terakhir ada Wulan Awar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas atau BMC, yaitu tentang perusahaan teknologi ICT. Yang pertama ada customer segment. Perusahaan ICT menargetkan berbagai kelompok pengguna yang memerlukan dukungan tinggi, seperti usaha kecil menengah atau UKM yang membutuhkan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang kedua ada startup, yang ingin membangun sistem atau produk digital dari awal dengan dukungan teknologi. Dan yang ketiga ada institusi pendidikan, yaitu menerapkan teknologi pembelajaran digital, manajemen data, dan administrasi. Dan yang terakhir ada pengguna individu yang memerlukan layanan seperti perbaikan perangkat, cloud storage, atau aplikasi berbasis IT. Yang kedua ada value proportion atau proporsi nilai. Perusahaan menawarkan nilai-nilai untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, seperti solusi yang inovatif dan efisien, yaitu memberikan teknologi yang disesuaikan dengan dan mudah diintegrasikan. Selanjutnya ada layanan IT berkinerja tinggi, atau stabilitas sistem dan uptime yang tinggi menjadi prioritas. Selanjutnya ada keamanan data yang andal, penggunaan sistem enkripsi dan proteksi data yang ketat. Yang keempat ada dukungan teknis yang cepat dan responsif. Bantuan tersedia saat dibutuhkan untuk menjaga operasional tetap berjalan. Dan yang terakhir harga yang fleksibel. Penawaran harga disesuaikan dengan kebutuhan dan skala pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ketiga ada channel, saluran distribusi. Yang pertama itu website dan platform digital. Nah, website dan platform digital berfungsi sebagai pusat informasi utama dan sarana transaksi bagi pelanggan. Melalui website, pelanggan dapat mencari informasi produk, melakukan pembelian, dan mengakses layanan dukungan. Yang kedua ada media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan Twitter. Nah, media sosial ini digunakan untuk membangun brand awareness, berinteraksi dengan pelanggan, serta mempromosikan produk atau layanan. LinkedIn sendiri lebih berfokus pada segmen bisnis B2B, sementara Instagram dan Twitter lebih efektif untuk pemasaran visual dan komunikasi cepat. Lalu yang ketiga ada marketplace untuk produk IT. Nah, marketplace ini seperti Amazon, Tokopedia, atau Shopee. Nah, marketplace untuk produk IT ini bisa menjadi saluran penjualan tambahan, memungkinkan produk IT lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Ditemukan oleh pelanggan dalam artian yang mencari solusi untuk teknologi dengan menggunakan marketplace. Lalu ada jaringan mitra dan afiliasi. Kerjasama dengan mitra bisnis dan program afiliasi membantu memperluas jangkauan pasar. Mitra dapat berupa reseller, distributor, atau pihak lain yang membantu mempromosikan dan menjual produk. Seminar dan workshop teknologi. Mengadakan atau berpartisipasi secara langsung dalam seminar atau workshop teknologi ini bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi pelanggan. Ini juga memungkinkan interaksi langsung dengan calon pelanggan dan mitra bisnis. Lalu selanjutnya ada customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada layanan pelanggan melalui chatbot dan live chat. Nah, layanan pelanggan melalui chatbot dan live chat ini memungkinkan respon cepat terhadap pertanyaan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan solusi yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, manajer akun khusus untuk klien premium. Untuk pelanggan premium atau korporat, layanan personal selalu melalui manajer dulu untuk akun khusus memberikan pengalaman yang lebih eksklusif, dapat membantu dan membangun hubungan jangka panjang untuk khusus klien premium. Lalu ada komunitas untuk diskusi dan dukungan online, contohnya seperti forum atau grup media sosial. Nah, ini tuh memungkinkan pengguna dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama pengguna maupun tim dari perusahaan sendiri.
Program loyalitas dan penawaran khusus bagi pelanggan tetap program loyalitas. Kembali lagi, tetap program loyalitas. Seperti diskon eksklusif, hadiah, atau akses prioritas ke fitur baru. Dan dapat meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong mereka untuk terus menggunakan produk atau layanan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatan atau revenue streams. Sebagai perusahaan teknologi, ada 5 cara yang kami gunakan untuk menghasilkan pendapatan atau revenue streams. Di antaranya, yang pertama ada penjualan lisensi perangkat lunak, yang kedua ada paket berlangganan bulanan atau tahunan, yang ketiga ada jasa konsultasi dan implementasi IT, yang keempat ada pendapatan dari iklan dan sponsorship, yang kelima ada biaya pemeliharaan dan peningkatan sistem. Kita akan bahas mulai dari penjualan lisensi perangkat lunak. Kami menawarkan perangkat lunak dengan model lisensi, yang dimana pelanggan akan membayar 1 kali untuk mendapatkan hak penggunaan penuh tanpa biaya tambahan. Yang kedua, ada paket berlangganan bulanan atau tahunan. Selain membeli lisensi, kami juga menyediakan sistem berlangganan SaaS atau Software as a Service, yang dimana dengan model ini pelanggan membayar biaya bulanan atau tahunan untuk menggunakan software kami tanpa perlu membeli lisensi penuh. Selanjutnya yang ketiga ada jasa konsultasi dan implementasi IT. Kami juga menyediakan layanan konsultasi dan implementasi teknologi bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan sistem IT mereka dengan produk kami. Selanjutnya ada pendapatan dari iklan dan sponsorship. Sebagai tambahan, kami mendapatkan pemasukan dari iklan yang ditempatkan dalam platform kami serta dari sponsorship perusahaan lain yang ingin bermitra dengan kami. Selanjutnya yang kelima ada biaya pemeliharaan dan peningkatan sistem. Kami juga menawarkan layanan pemeliharaan dan peningkatan fitur untuk pelanggan yang ingin memastikan sistem mereka selalu berjalan optimal. Untuk bisa menjalankan semua strategi ini, tentu kita membutuhkan sumber daya utama yang mendukung operasional perusahaan. 5 key resource yang akan menjadi aset utama perusahaan kami diantaranya ada yang pertama ada tim pengembang dan teknisi IT, yang kedua ada infrastruktur cloud dan server, yang ketiga ada haki atas teknologi yang dikembangkan, yang keempat ada data pelanggan dan analitik bisnis, yang kelima ada kemitraan dan vendor. Kita akan membahas satu persatu mulai dari tim pengembang dan teknisi IT. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, sumber daya utama kami adalah tim developer dan teknisi IT yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, serta memelihara sistem kami. Yang kedua ada infrastruktur cloud dan server. Kami juga mengandalkan server dan infrastruktur cloud yang kuat untuk memastikan layanan kami berjalan stabil dan dapat diakses oleh pelanggan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau haki atas teknologi yang telah dikembangkan. Perusahaan kami juga memiliki hak kekayaan intelektual atas berbagai teknologi yang telah kami kembangkan, termasuk algoritma AI, sistem keamanan, dan database eksklusif. Yang ketiga, ada data pelanggan dan analitik bisnis. Kami mengelola data pelanggan dan analitik bisnis untuk meningkatkan pengalaman pengguna, serta mengembangkan layanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yang kelima ada kemitraan dengan vendor teknologi. Yang terakhir, kami menjalin kemitraan strategis dengan vendor teknologi seperti penyedia layanan cloud, perusahaan keamanan cyber, dan pengembang perangkat keras untuk memperkuat bisnis kami. Jadi itulah gambaran bagaimana perusahaan kami
menghasilkan pendapatan melalui berbagai model bisnis, serta sumber daya utama kami untuk menjalankan operasional perusahaan dengan optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Nah, aktivitas utama mencakup segala hal yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan proporsi nilai. Dan di sini ada aktivitas utamanya, yaitu yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. Nah, di pengembangan ini biasanya itu merancang, membangun, dan memperbarui sistem perangkat lunak dan infrastruktur teknologi sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, termasuk pengembangan aplikasi, platform digital, serta sistem backend dan frontend. Terus yang kedua ada riset dan inovasi dalam produk layanan. Nah, maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu di riset ini akan melakukan riset teknologi yang terbaru. Nah, seperti AI, cloud computing, big data, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan produk unggulan yang relevan dan kompetitif. Terus selain itu ada menjaga perusahaan tetap inovatif dan up to date dengan tren teknologi. Terus yang ketiga itu ada pemasaran dan promosi digital. Nah, di pemasaran ini biasanya itu melaksanakan strategi digital marketing melalui media sosial. Terus membangun brand awareness dan mengedukasi pasar tentang produk dan layanan. Yang keempat ada pelayanan konsultasi dan dukungan IT. Nah, biasanya tuh kayak perusahaan itu menyediakan jasa konsultasi untuk klien dalam memilih solusi terbaik. Nah, biasanya tuh memberikan layanan purna jurnal, support teknis, pelatihan penggunaan sistem, dan pendampingan implementasi. Terus ada pengelolaan dan perlindungan data pelanggan. Maksudnya tuh kayak kita tuh menjamin keamanan dan kerahasiaan data pelanggan melalui sistem enkripsi, firewall, serta kebijakan keamanan informasi. Tujuannya untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi privasi data seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Next, selanjutnya ada key partners atau mitra utama. Nah, bedanya yang tadi tuh mitra utama ini adalah pihak eksternal yang membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, baik dari segi teknologi, distribusi maupun pendanaan. Nah, contoh-contohnya itu ada 5. Yang pertama ini adalah penyedia layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure. Nah, di sini perusahaan menyediakan infrastruktur cloud untuk hosting aplikasi, penyimpanan data, dan skalabilitas sistem. Nah, ini bertujuan untuk pengoperasian layanan dengan keandalan dan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian ada perusahaan perangkat keras dan IoT. Nah, di sini menyediakan perangkat keras seperti server, router, sensor IoT, dan alat pendukung lainnya. Kemudian bekerja sama dalam integrasi solusi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Terus ada institusi pendidikan dan lembaga penelitian. Nah, maksudnya ini kayak kita tuh kolaborasi dalam riset teknologi, pengembangan produk, serta rekrutmen talenta IT yang berkualitas. Menjadi mitra untuk mengimplementasikan sistem di lingkungan pendidikan atau pelatihan. Kemudian ada mitra bisnis dalam industri teknologi, termasuk perusahaan software lain, konsultan IT, sistem integrator, dan vendor. Nah, kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas pasar, membentuk ekosistem teknologi, atau melakukan CO branding. Kemudian yang terakhir adalah investor dan penyokong dana. Nah, investor ini akan memberikan pendanaan untuk operasional, riset, atau ekspansi bisnis. Nah, biasanya tuh investor juga terlibat dalam arah strategis perusahaan melalui kemitraan
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wulana Warhaibah, izin melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dibahas oleh rekan saya di sini terkait dengan poin ke-9 yaitu cost structure atau struktur biaya. Di mana pada poin ini ada 5 poin yang kita highlighter. Yang pertama ialah biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem IT, kemudian operasional diantaranya seperti server, listrik, dan lisensi software, kemudian gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya pemasaran dan promosi, dan yang terakhir ialah pengeluaran hukum dan administrasi. Dari tugas kelompok yang kami presentasikan, kami menyimpulkan bahwa dalam perusahaan teknologi ICT ini ada beberapa poin. Yang pertama ialah perusahaan menyasar berbagai segmen pelanggan strategis, mulai dari UKM, startup, institut pendidikan, hingga pengguna individu yang memerlukan dukungan teknologi. Kemudian, yang kedua ialah nilai utama yang ditawarkan adalah solusi teknologi yang inovatif, aman, responsif, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan finansial pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi dan hubungan pelanggan didesain untuk memaksimalkan keterjangkauan digital dan memperkuat loyalitas melalui dukungan berkelanjutan. Yang selanjutnya ialah sumber pendapatan berasal dari diversifikasi layanan seperti lisensi, perangkat lunak, langganan, dan jasa konsultasi yang menciptakan stabilitas finansial. Kemudian, yang selanjutnya ialah perusahaan bergantung pada sumber daya manusia yang andal, infrastruktur digital, dan kemitraan strategis untuk menjaga daya saing dan kualitas layanan. Aktivitas utama difokuskan pada pengembangan teknologi, pelayanan pelanggan, serta inovasi berkelanjutan. Struktur biaya dikelola dengan baik untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan produktivitas sehingga memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari beberapa poin yang kami simpulkan, kelompok kami juga bisa menyimpulkan terkait dengan inti kesimpulannya, di mana perusahaan memiliki kerangka bisnis yang kuat untuk menghadirkan solusi ICT yang relevan, scalable, dan kompetitif, serta siap bersaing dalam era transformasi digital melalui kombinasi inovasi, kemitraan strategis, dan layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sebelum menutup presentasi kelompok pada kesempatan kali ini, ada satu kutipan dari Jeff Bezos, pendiri Amazon. Bisnis yang hebat dibangun bukan hanya dari produk hebat, tetapi dari pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.